Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini ya termasuk di antara hari-hari terbaik di dunia ya. Ya karena tanggal 2 Dzulhijjah di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan juga di dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Faqal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya, ya beliau bersabda yang artinya kurang lebih tidaklah ada suatu hari ya, tidaklah ada pada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala yang lebih mencintai amal-amal itu dilakukan pada hari tersebut selain amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah ya. Jadi amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Ya, alhamdulillah termasuk kita sekarang ini ya. Mendengar hal itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, termasuk jihad fisabilillah?" Ya. Jadi para sahabat heran ya ketika Rasulullah SAW bersabda demikian bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan adalah amalan dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah termasuk jihad fisabilillah? Yaitu maksudnya itu apakah jihad fisabilillah itu kalah juga ya dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang pada 10 awal Dzulhijjah? Kenapa mereka bertanya tentang jihad? Karena jihad menurut para sahabat adalah amal yang paling berat, paling tinggi. Itu sudah puncak ya, puncak amal. Ya mungkin seorang dia pergi berhaji tiap tahun. Dia bisa bersedekah sekian ribu real ya. Dia bisa berpuasa mungkin ya setiap Senin Kamis dan bisa melakukan amal soleh yang lain. Tapi untuk berjihad belum tentu dia bisa ya. Orang yang pergi berjihad itu luar biasa. Dia harus bersiap mengorbankan nyawa dan juga keluarganya ya. Dia harus siap meninggalkan orang yang dia cintai, meninggalkan istri ya, meninggalkan anak-anak yang dia cintai, meninggalkan cucu ya, masya Allah yang baru punya cucu, berat itu rasanya ya, meninggalkan teman-teman, sahabat, belum tentu semua orang bisa ya. Jangankan mau pergi berjihad, mendengar suara mercon aja takut ya, mendengar suara petir aja gemetar, apalagi mau pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berat, tidak semua orang bisa. Makanya mereka bertanya, termasuk jihad fisabilillah itu kalah ya
Maka Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fisabilillah. Iya, termasuk jihad fisabilillah, kecuali kalau seseorang itu pergi untuk berjihad, ya, dia keluar dengan badan, dengan nyawanya, dengan hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai, dan dia tidak kembali ke dunia, ya. Maksudnya apa? Dia syahid, dia gugur di dalam medan perang. Ini yang tidak bisa dikalahkan dengan amalan yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amalan soleh pada hari-hari yang sangat terbatas ini, ya, 10 hari saja, dan sekarang sudah hari kedua. Mari kita perbanyak amal soleh, ya, termasuk mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, ini merupakan majelis ilmu yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar. Bisa berzikir, yang berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca takbir, tahmid, tahlil, itu boleh dilakukan sejak awal Dzulhijjah, ya. Takbiran, ya, tapi jangan keras-keras, ya, di masjid, nanti banyak orang bertanya-tanya, ya. Ya cukuplah di rumah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian baca doa, ya, karena doa pada 10 awal Dzulhijjah ini merupakan doa yang mustajab. Puasa sunnah, ya, dianjurkan, terutama pada tanggal 9 atau hari Arafah. Ya, dikatakan bahwasanya puasa Arafah itu bisa menghapus dosa yang dilakukan 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, ya. Hanya dengan berpuasa 1 hari, yaitu puasa Arafah. Kalau bisa mulai dari tanggal 1 itu sangat bagus, ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 tentunya tidak boleh berpuasa, ya, karena tanggal 10 adalah hari raya Idul Adha dan itu diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Namun kalau tidak sanggup, hanya bisa 1 hari misalnya, ya, paling tidak hari Arafah, ya. Kita niatkan dari sekarang untuk berpuasa hari Arafah. Kemudian bagi yang mampu untuk berkorban, maka itu merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah juga, ya, untuk dilakukan, untuk berkorban. Dan bagi yang berniat untuk berkorban, maka jangan mencabut rambut ataupun memotong kuku, ya, ditahan sampai nanti kurbannya disembelih. Adapun waktu berkurban itu setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, namun bisa diberikan kesempatan bagi yang tidak bisa melaksanakan kurban tanggal 10, boleh sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib, ya. Dan bagi mereka yang mampu berhaji, maka ini merupakan kesempatan sangat luar biasa besar, ya, pahala sangat besar sekali. Ini amalan utama juga dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah ini, yaitu berhaji ke Baitullah, ya. Namun bagi yang tidak diberikan kesempatan seperti kita ini, yang paling tidak kita berniat, ya. Andaikan kita mampu, kita pun juga insya Allah akan haji, ya. Kita berbanyak sedekah misalnya, ya, berpuasa sunnah, dan seterusnya. Dan sangat banyak sekali amal-amal soleh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ampunan dan memberikan pada kita pahala yang melimpah, insya Allah. Baik, kita kembali ke pelajaran tajwid, ya. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas bersama tentang sifat-sifat huruf, ya. Insya Allah masih ingat, ya? Masih ingat sifat-sifat huruf ada berapa saja? Sifat huruf dibagi menjadi berapa macam? Kalau saya tanya satu persatu bisa nggak? Kalau tanya saya Siap. belum siap, Ustaz. Belum siap. Oh iya, belum siap. Ya, nanti bisa dilihat lagi videonya, ya. Kalau yang belum apa?
belum paham atau belum mengerti tentang sifat-sifat huruf, silakan ya, di video-video sebelumnya yang sudah diupload oleh Pak Islam ya di grup, silakan. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Ini juga penting ya. Terkadang ketika kita membaca Al-Quran, kebanyakan kita kurang ya. Ada sebagian di antara kita yang kurang mengucapkan fathah dengan kurang sempurna ya, atau mengucapkan dhammah kurang sempurna, atau mengucapkan kasroh juga dengan kurang sempurna ya. Ini penting. Syekh Aiman berkata, yajibu 'alal qari'i an yaftaha famahu 'inda nutqi bil harfil maftuh ka hayatihi 'inda nutqi bil alif. Wajib atas pembaca Al-Qur'an untuk membuka mulutnya. Kapan membuka mulutnya? Ketika mengucapkan huruf yang berharokat fathah sebagaimana dia mengucapkan alif ya, seperti dia mengucapkan huruf alif. A, ba, ta ya, jadi dibuka, jangan pelit untuk membuka mulut ya, harus dibuka lebar-lebar, tapi jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar, nanti bisa kemasukan lalat. Jadi mulutnya dibuka ketika mengucapkan fathah ya. Wa yajibu 'alaihi an yadumma syafataihi 'inda nutqi bil harfil madmum ka hayatihima 'inda nutqi bil wawi. Demikian juga wajib atas qari untuk memoncongkan ya, memoncongkan kedua bibirnya ketika mengucapkan huruf yang berharokat dhammah. Sebagaimana ya, posisinya itu sama ketika dia itu mengucapkan huruf wawu ya. Wawu jadi moncong di sini ya. Kutiba ya. Summun bukmun. Jadi harus moncong. Jangan di apa ya? Jangan tidak moncong. Ya. Kalau dhammah memang harus moncong ya, memoncongkan bibir. Sebagaimana dia mau mengucapkan huruf wawu. Huruf wawu kan dia dimoncongkan ketika diucapkan ya. Wa, wallah, wa ida, wallah, apalagi banyak sekali ya. Walladzina amanu. Wa yajibu alaihi an yakhfadha fakkahu as-sufli 'inda nutqi bil harfil maksur ka hayatihi 'inda nutqi bil ya. Dan wajib bagi qori ya, bagi pembaca Al-Qur'an untuk menurunkan, merendahkan rahang bawah ya ketika mengucapkan huruf yang kasroh ka hayatihi 'inda nutqi bil ya, sebagaimana dia mirip seperti dia mengucapkan huruf ya. Ai, ya, ya, ya kan dia turun ya, rahangnya turun. I, bi, bismillah. Jangan bismillah, enggak. Bi, bih, innallah. Diturunkan, rahang bawah itu diturunkan ke bawah. Amal harfus sakin fayakhruju min makhrajihil al asli duna an yusahibuhu syai' mimma sabaq. Adapun kalau dia mengucapkan huruf yang sukun, maka dia diucapkan, dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya tanpa disertai dengan perubahan gerak bibir ya. Jadi ketika sukun dia tidak moncong atau tidak membuka mulutnya dan tidak menurun, normal ya. An, ab, at, as ya, tidak as, enggak, bukan as, yasla, enggak, yas, bukan yas, am ya, bukan am ya, normal. Ya, demikian, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itmamul harokah, amsilah, contoh ya. Contoh tentang menyempurnakan harokat. Kataballahu ya. Kataballahu lakum tubtum.
Jadi mengucapkan dhamma itu dimoncongkan tub. Ketika kasroh dia kembali, ya. Tub, tum, tub, tum. Bih, turunkan rahang bawah. Bih. Almu moncong mimnya ya. Sin dia kembali dibuka mulutnya. Qaf itu kan kasroh. Ti turun. Al-mustaqim. Qiblah. Qib. Qaf kasroh dia turun ya. Qi. Banyak dia sukun berarti normal ya. Qib. Lamnya fathah ya, jadi harus dibuka. Qiblah. Ibrahim. Nah di sini nih yang dhammah ya. Perhatikan baik-baik. Sum moncong, sum mum ya. Sum mum buk kembali ke semula karena dia kafnya itu apa? Sukun. Buk, jangan buk. Tapi buk. Mun apa anunya sukun dia harus kembali. Buk mun normal ya. Yung ianya itu dhammah jadi dimoncongkan. Yung fahum. Summum bukmun yung fahum. Jadi intinya harus apa ya, sempurna ya mengucapkan harokat ya. Ini salah satu contoh ya, beberapa contoh ini. Qala al-Imam Ahmad At-Tibi rahimahullah taala At-Tufiyah sanah 979 al-Hijriyah. Jadi berkata seorang ulama qiraat ya yang meninggal pada tahun 979 Hijriah. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhul khifadin bin khifadil fam yatimmu wal maftuhu bil fathi afham. Idil hurufu in takun muharrikah yashraquha makhraju aslil harakah ay makhrajul wawi wa makhrajul alif wal ya'u fi makhrajiha alladhi urif fa in taral qari'a lam tantabiqa syafahahu bil dhammi kun muhaqqiqan bi annahu muntaqissun ma dhamma wal wajibun nutqu bihi mutimma kadzaka du fathin wa du kasrin yajibu itmamu kullin minha ifhamhu tusib. Ini bait syair ya yang menerangkan tentang kewajiban atau seharusnya hendaknya seorang qori itu ketika dia mengucapkan bacaan yang berharokat dhammah harus dengan memoncongkan dua bibir. Demikian juga ketika dia mengucapkan harokat yang kasroh harus dengan menurunkan rahangnya. Sebagaimana dia ketika mengucapkan harokat yang fathah harus dengan membuka mulutnya. Ya, karena ketika dia mengucapkan huruf yang berharokat itu disertai dengan makhraj asal daripada harokat tersebut. Ya, kalau fathah aslinya adalah alif, dhammah, wawu, ya, dan kasroh itu dari ya. Apabila engkau melihat ada seorang membaca Al-Quran, bacaannya bacaan dhammah, tapi dia tidak memoncongkan bibir, maka ketahuilah bahwa dia telah kurang sempurna dalam mengucapkan dhammah. Seperti itu ya. Demikian juga dalam huruf-huruf yang lain ya, huruf yang fathah maupun yang kasroh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada Ustaz. Ya, sudah jelas ya. Kalau memang ada yang belum jelas, ditanyakan ya sebelum saya lanjutkan. Kemudian di sini disebutkan azminatul hurufil mutaharrikah. Lama atau
panjangnya huruf yang berharokat, ya. Ritme mungkin ya, mungkin berapa ukuran panjang huruf yang berharokat. Takunu azminatul hurufil mutaharrikah mutasawiyatun domnal martabati al-wahidah min maratibil qiraah tahqiq hadr tadwir. Ay anna zamanul huruf al-maftuh yusawi zamanul hurufil madmum wa yusawi zamanul hurufil maksur. Disebutkan oleh Syekh bahwasanya panjang atau ritme pengucapan, ya, pengucapan huruf yang berharokat itu sama, ya, disesuaikan dengan tingkat bacaan yang dia lakukan ketika membaca Al-Qur'an. Sudah kita pelajari ya, apa itu tahqiq, apa itu hadar dan tadwir. Seorang baca tahqiq, bacaan tahqiq bacaan apa? Ada yang ingat enggak? Tahqiq. Pelan. Ya, pelan, ya. Seperti Syekh Mahmud Khalil Khusori, ya, kebanyakan bacaan itu tahqiq. Kalau hadar? Hadar sedang. Oh, bukan. Cepat ya. Ya, cepat. Kalau tadwir baru sedang, ya. Hadar itu cepat. Tapi cepat dia tuh cepat tidak masih bisa didengarkan, ya. Artinya orang yang mendengarkan itu tahu dia membaca Quran. Bukan cepat tapi tidak dipahami. Itu namanya hadar. Jadi hadar dia cepat tapi dia masih menjaga tajwid. Ya, ini yang banyak dibaca ketika sholat tarawih, ya. Itu bacanya hadar, cepat. Saya sudes, saya surem itu bacanya bacaan hadar. Kemudian tadwir itu pertengahan, sedang. Saya Musari Rashid, ya, kebanyakan itu bacaannya beliau adalah tadwir. Saya Sodik Al-Minsawi, dan kebanyakan saya itu kebanyakan baca tadwir. Syekh Ali Al-Hudayfi, ya, itu juga bacanya tadwir. Contoh kutiba, ya. Jadi panjangnya huruf kaf, ini kaf, ku, ya, dengan ta, kutiba, itu sama, kutiba. Ya'idukum, ya'idukum, su'ilat, itu sama. Tidak boleh dibedakan, ya, tidak boleh yang satu lebih cepat dibandingkan yang lain, itu harus sama. Kutiba, tidak boleh kutiba, ya. Ya'idukum, bukan ya'idukum. Ya'idukum itu dia kurang pas seperti itu, ya. Ada yang tidak seimbang dia. Su'ilat, bukan su'ilat. Jangan yang satu lebih cepat dibandingkan yang lain, ya. Panjangnya itu ritmenya sama. Ya, karena ini disebutkan di sini, ya. Akhta taqa'u fi azminatil hurufil mutaharrikah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat mengucapkan huruf yang berharokat, ya. Dalam hal ukuran atau lama pengucapan. Yang pertama, tatwilu zamanil harfi, ya, al-mutaharrik an azminati ma jawarahu minal hurufil mutaharrikah khattan fil qiraah. Samahul ulama'u at-tamthil awid idkhal. Jadi yang pertama adalah memanjangkan huruf yang berharokat melebihi panjang daripada huruf yang sebelahnya, ya. Melebihi panjang daripada huruf yang berharokat juga yang sebelahnya. Nah, ini termasuk di antara kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an, yang termasuk kesalahan fatal juga, ya. Bisa merubah arti. Ya, contoh, ya. Ini ada bacaan, ya. Famay ya'mal, harusnya kan baca gitu. Famay ya'mal, tapi dia bacanya famay ya'mal, famay. Perhatikan, famay may. Ya, dia ada menambahkan sedikit alif pada mim. Atau pada fa juga bisa aja. Famay, tidak seimbang. Harusnya seimbang. Famay ya'mal. Contoh berikutnya yang kedua. Harusnya kan dibacanya dia kuntum. Tapi dia memanjangkan huruf kaf ini, domanya dipanjangin.
kuntum. Kuntum. Bisa bedain enggak? Kuntum dengan kuntum. Kuntum. Kuntum dengan kuntum. Kemudian contoh yang berikutnya. Innalladzin. Innalladzin. Tapi dia bacanya innalladzin. Innalladzin. Jadi dia memanjangkan, ada seakan-akan di sini ada huruf ya gitu ya. Ada huruf ya dia baca. Padahal tidak ada huruf ya. Ini dia memanjangkan, ada menambahkan huruf kayak huruf wawu ya. Padahal tidak ada huruf ya wawu. Ini seakan-akan ada fathah ya. Ini harus hati-hati ya. Jangan sampai keliru membaca demikian. Karena termasuk di antara kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah lawan daripada itu ya. Kalau tadi itu memanjangkan ukuran dari semestinya, sanian taksiru zamani harfin mutaharrik an azminati ma jawarahu minal hurufil mutaharrikah hotton fil qiraah. Demikian juga termasuk di antara kesalahan dalam membaca Al-Qur'an adalah memendekkan zaman huruf yang berharokat tadi dari zaman atau masa huruf yang sebelahnya. Jadi ada satu atau beberapa huruf yang dibaca lebih cepat, lebih pendek dibandingkan yang sebelahnya. Ini dinamakan dengan ikhtilas, ya. Ikhtilas, mengurangi atau pencurian, ya, mencuri tapi sedikit. Namanya ikhtilas. Wadzalika nahwu ya'murukum, ya. Jadi bacanya ya'murukum. Jadi lebih cepat. Yang cepat mana dia baca? Ya'murukum. Khalaqakum, ya. Khalaqakum. Ya'idukum, ya, misalnya ya'idukum. Ya'idukum, bisa seperti itu ya. Seharusnya kan dibaca ya'murukum. Ya'murukum, bukan ya'murukum. Perhatikan ini sangat bedanya itu tipis sekali. Hanya orang yang memperhatikan dan orang yang peka ya telinganya itu yang bisa bedain mana yang bacaannya benar dan mana yang itu bacaannya kurang pas ya. Khalaqakum, bukan khalaqakum. Ya'idukum, bukan ya'idukum. Demikian ya, harap diperhatikan. Ini termasuk di antara perkara yang penting ketika kita membaca Al-Qur'an. Sebetulnya ini mudah ya. Tinggal prakteknya saja ya. Praktek ketika membacanya itu. Baik, mungkin ini aja dulu bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan dengan tilawah Al-Qur'an insyaallah.